Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Dan ini adalah aplikasi pencatatan penjualan pulsa sederhana dan paket data. Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat penjualan pulsa dan paket data yang terjadi di counter Anda masing-masing. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Excel 2019 yang saya kombinasikan dengan VBA Excel. Fungsi dari aplikasi ini adalah mencatat penjualan atau mencatat transaksi penjualan pulsa dan paket data serta menampilkan hasil penjualan berupa profit penjualan, jumlah penjualan, terus provider dengan penjualan tertinggi, serta menampilkan total harga dasar dan total harga jual, serta menampilkan juga grafik penjualan untuk beberapa provider yang sudah dimasukkan seperti itu. Dan di sini juga bisa menampilkan data penjualan sesuai dengan tahun yang kita pilih di sini, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memilih penjualan berdasarkan tahun yang kita pilih lewat combo box ini. Nah, sebagai contoh di sini akan saya demonstrasikan terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan dari aplikasi ini. Pertama di sini kita klik di bagian data pulsa dan kuota, akan muncul form seperti ini. Form ini berfungsi untuk memasukkan produk, pulsa atau kuota yang kita jual. Sebagai contoh di sini saya masukkan pertama di bagian pilihan sini ya. Saya menambahkan data produk yaitu data pulsa. Tinggal saya klik data pulsa, maka di sini sudah muncul isi dari data pulsa yang saya jual atau dijual gitu. Karena di sini saya bukan seorang penjual di bagian counter pulsa, jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan harga dan nama dari pulsa itu. Jadi saya membuatnya ini agak sedikit ngawur untuk datanya gitu maksudnya. Nah, setelah selesai kita pilih bagian data pulsa, berikutnya langkah selanjutnya adalah kita klik di bagian provider sini. Ada Telkomsel, Tri, Indosat, Orido, XL Axiata, sama Smartfren. Saya tambahkan misalnya di bagian pulsa ada Tri misalnya, dengan jumlah pulsa misalnya 25.000. Terus harga dasar dari pulsa ini misalnya 24.000, saya nggak tahu juga benar atau salah. Terus dijual dengan harga 27.000. Maka di sini profitnya adalah 3.000. Klik tombol add. Oke, maka data sudah berhasil masuk ke sini. Di form ini juga kita bisa menambahkan data paket dengan cara kita klik data paketnya, terus tambahkan lagi di sini, misalnya paket untuk Indosat Orido misalnya. Paket yang 5 GB misalnya. Kita ketik 5 GB. Harga dasar misalnya, lagi-lagi saya ngawur di sini karena saya nggak tahu harganya. Saya tulis 25.000. Harga jual misalnya 28.000. Klik tombol add. Oke, maka paket data untuk Indosat Orido sudah masuk 5.000. Harga dasar 25.000, kita jual 28.000, profit nantinya 3.000. Apabila terjadi kesalahan ketika kita menginput data di dalam pulsa dan kuota sini, tinggal kita klik 2 kali, kita edit di sini. Misalnya harga dasarnya kita ganti jadi 35.000. Nah, seperti itu. Jadi profitnya minus 7.000. Kita ganti di sini misalnya kita jual 40.000. Oke, jadi profit naik 5.000. Kita klik tombol update. Ya, maka di sini sudah terhitung atau terganti sudah ya, seperti itu. Dan tombol hapus atau tombol delete ini berfungsi untuk menghapus data produk yang kita jual di sini dengan cara klik 2 kali, tekan tombol delete, lalu klik yes, maka nanti akan terhapus. Di form ini juga kita bisa untuk mengembalikan kondisi form seperti semula. Jadi kita tinggal klik tombol reset, maka kondisi formnya akan kosong seperti ini. Nah, berikutnya di sini ada juga combo box yang berfungsi untuk mencari data berdasarkan providernya. Bila kita klik di sini, pilih Telkomsel, maka akan muncul hanya Telkomsel di bagian data pulsa. Di bagian data paket juga sama. Misalnya yang Tri, maka hanya muncul yang Tri saja. Seperti itu. Nah, ini Indosat. Oke.
Ini di bagian form data pulsa dan kuota hanya berfungsi untuk mencatat produk atau masukkan produk, pulsa dan kuota yang dijual. Kita lanjut sekarang ke bagian transaksi pembelian. Nah, ini adalah form yang dipakai untuk mencatat transaksi yang terjadi, ya, yang kita masukkan ke dalam form ini dan nanti akan langsung terekap ke dalam dashboard di sini. Contoh di sini kita akan membeli, kita akan masukkan dulu datanya ya. Pertama di sini ada pembelian di bagian pulsa. Berarti kita checklist atau kita klik di bagian data pulsa dulu. Oke, seperti ini lalu kita masuk di sini 0852 misalnya. 648.800. Nah, seperti itu. 0852 misalnya 1. Nah, gini. Terus dia beli misalnya pulsa Telkomsel. Ketika kita milih di bagian Telkomsel pada kategori provider, otomatis di bagian harga dasar pulsa atau kuota terisi dari data yang dimiliki oleh Telkomsel. Kita klik 15.000, berarti di sini si Telkomsel itu di bagian produk yang tadi kita masukkan itu hanya ada pilihan 15.000 saja. Harganya 17.000, kita bayar dengan atau dibayar dengan uang 20.000, maka kembaliannya 3.000. Nah, nanti di sini total pendapatan ya, ada 49.000 dengan total harga dasar 162.000, terus total harga jual 211.000. Ada transaksi masuk, maka harusnya dia berubah, update ya. Klik tombol save. Oke, maka dia sudah masuk. Profit berikutnya adalah 53.500. Nah, kita cek di sini profitnya dia tadi adalah 4.500. Jadi sudah pas ya, dari yang 49.000 rupiah menjadi 53.500 rupiah akibat penambahan dari 4.500 profit tadi, seperti itu. Nah, ini di bagian di bagian pulsa ya, ini ketinggalan nggak terhapus ini. Nah, bagaimana dengan di bagian data paket? Tinggal kita klik saja data paket, masukkan lagi nomor teleponnya, misalnya 0856. Nah, seperti itu. Providernya misalnya yang Tri, kita cek ada berapa, ada 15 GB nih ya Tri ya, dengan harga 75.000, dibayar dengan uang 100.000, maka kembalian 25.000. Ya, klik tombol save lagi. Oke, sudah masuk dan di sini profit juga nambah ya menjadi 78.500. Kita cek dia untuk trade barusan profitnya dia ada 25.000 ya. Oke, jadi harga jual 75.000 ya, profitnya. Nah, ini di harga dasar, harga jual ya. Jadi profit 75.000, dibayar 100.000, kembalian 25.000 juga. Nah, waktu kita menambahkan atau memasukkan transaksi di sini, otomatis bagian dashboard juga akan masuk ya. Jadi di sini sudah update, sudah nambah ya, gitu maksudnya. Sudah nambah sesuai dengan yang kita masukkan, seperti itu. Oke, nah ini 78.500. Dan di sini juga sudah masuk ada 7 transaksi ya. Ini juga 7. Ini total profit 78.500 untuk yang tahun yang keseluruhan maksudnya ya. Jadi yang di sini kan dia masih tahun 2021, belum tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi dan nggak ada transaksi di tahun-tahun sebelumnya, makanya di sini dia masih menghitung yang tahun ini. Kalau yang ini adalah profit di tahun terpilih. Nah, terpilih gimana maksudnya? Terpilih yang di bagian combo box ini. Jadi kita pilih yang 2022, maka di sini berubah dia nanti. Tapi di sini enggak, karena ini adalah profit untuk semua tahun gitu maksudnya. Oke, nah berikutnya setelah selesai melakukan transaksi ya, maka kita bisa mengetahui tentang kondisi penjualan yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi, baik itu yang kuota maupun yang pulsa. Nah, ini adalah demonstrasi dari aplikasi sederhana yang saya buat untuk pencatatan penjualan pulsa dan paket data ya. Jadi ini lebih berfungsi ke pencatatan penjualannya, karena biasanya itu penjualan pulsa atau kuota itu kan dicatat dalam buku gitu maksudnya ya. Setelah terkirim maka ditulis dalam buku. Nah, kita akan mengubah yang tadinya menggunakan buku atau pencatatan pulsa menggunakan jurnal atau menggunakan buku besar gitu maksudnya, buku yang digunakan untuk mencatat itu kita ubah menjadi sistem komputer seperti itu.
Nah, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, dan share apabila bermanfaat. Tapi bagi Anda yang tidak suka dengan video ini, gampang saja, cukup di dislike saja. Baik, kita akan melanjutkan dengan proses pembuatan dari aplikasi pencatatan penjualan pulsa dan paket data ya. Seperti biasa juga, di sini ada tombol simpan untuk menyimpan, keluar, dan untuk keluar dari aplikasi. Oke, saya klik tombol yes untuk keluar dari aplikasi. Oke, nah, waktu Anda menonton video ini, seperti biasa juga ya, Anda bisa mendownload template dan coding yang sudah saya bagikan di deskripsi video ini. Jadi silakan cek di deskripsi video ini, download file template dan coding secara gratis ya, dan ikuti petunjuk di video ini. Oke, ketika Anda nanti mendownload file yang sudah saya bagikan di video atau di link video ini, maka Anda akan mendapatkan 1, 2, 3, 4 file. Jadi file yang paling atas adalah file template-nya, terus yang kedua adalah codingnya ya, coding untuk pulsa gitu, form pulsa, terus ini untuk coding form transaksi, dan ini adalah coding modul ya, modul untuk ini menunya gitu maksudnya. Nah, pertama yang Anda harus buka ya, pada file yang sudah Anda download, nanti di sini ada yang namanya aplikasi pencatatan penjualan pulsa template. Silakan diklik 2 kali. Nah, nanti Anda akan menemukan sebuah template seperti ini ya. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu dari file yang akan kita buat untuk sistemnya. Pertama, di sini ada sheet dengan nama menu. Jadi sheet ini adalah berfungsi untuk sebagai tempat kita melihat informasi dari penjualan yang sudah terjadi, plus sekaligus berfungsi sebagai tombol atau sebagai tempat untuk mengontrol atau navigasi dari form yang sudah kita buat. Nah, berikutnya di sini ada sheet pulsa, di mana sheet ini berfungsi untuk mencatat atau mendata data-data pulsa yang kita jual ya, yang berupa pulsa gitu maksudnya. Terus di sini ada kuota, ini hampir sama dengan yang pulsa tadi, cuma ini khusus untuk kuotanya. Terus di bagian samping terakhir sini sheet ini ya, transaksi, ini sheet yang berfungsi untuk mencatat data transaksi penjualan, baik itu pulsa maupun kuota. Oke, ini untuk tabelnya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mengurusi dulu ya di bagian user form ya. Kita selesaikan dulu di bagian user formnya. Jadi di sini untuk mengolah atau mengaktifkan di bagian form tadi, Anda harus mengaktifkan dulu yang namanya tab developer. Nah, bagaimana cara mengaktifkan tab developernya? Klik di bagian tombol file, terus pilih option, lalu klik di bagian customize ribbon, terus checklist pada bagian tab developer di sini. Nah, kalau sudah diklik OK, maka Anda akan mendapatkan tab developer di sebelah sini. Nah, setelah selesai diklik masuk ke bagian Visual Basic. Nah, di dalam Visual Basic sini Anda akan mendapatkan form yang sudah saya buatkan ya di sini ya tempatnya ya, sama modul. Jadi ada form pulsa sama form transaksi seperti itu. Nah, pertama di sini kita akan mengaktifkan dulu di bagian form pulsa. Cara mengaktifkannya gampang, Anda tinggal mengganti untuk objek yang sudah saya buatkan di sini. Nanti form yang saya kasih atau yang Anda download itu objeknya belum diganti, jadi masih nama defaultnya, dan wajib untuk diganti supaya nanti aplikasinya bisa digunakan dengan baik. Dan menggantinya harus sesuai dengan apa yang saya tunjukkan di video ini. Sebagai contoh di sini ada tombol add ya. Anda kasih nama di bagian name-nya sini adalah cmd add ya, diketik di sini. Terus di sini kasih nama di bagian name-nya adalah cmd delete. Terus ini adalah cmd update, yang ini adalah cmd reset. Berikutnya di bagian dalam dari frame ini ada combo box, kasih nama menjadi cmb provider. Terus ini txt pulsa kuota. Terus yang ini txt harga beli, yang ini txt harga jual, yang ini txt profit. Terus di bagian samping sini ada combo box lagi yang namanya adalah cmb cari provider. Di sampingnya ada txt nomor. Di sini ada option button, kita kasih nama OPT pulsa. Yang ini adalah OPT paket. Dan di bagian bawah sini ada list box ya dengan nama tabel data,
dan atur di situ kolom count-nya ada 6 ya. Kolom head-nya jadikan true, kolom width-nya 30 seperti itu. Nah, kalau sudah diganti ya nama-nama nama-nama dari objek di sini, itu langsung kita masuk ke bagian coding tadi, yaitu coding form pulsa. Klik 2 kali ya, di copy dari option explicit sini sampai habis ya, sampai habis ke bawah. Nah, ini klik kanan, pilih copy, terus kembali lagi ke sini ya, klik kanan di sini pilih view code. Nah, terus di klik kanan di sini pilih paste. Maka di sini untuk codingnya sudah dimasukkan dan sudah siap untuk digunakan seperti itu. Jadi kalau kita coba jalankan sekarang, oke, gini. Nah, di sini saya masuk ke bagian pulsa dulu ya, biar tahu hasilnya. Oke, saya jalankan begini. Kita pilih langsung otomatis terisi Telkomsel sampai dengan smartfren. Nah, di sini tinggal kita masukkan mau ngisi produk apa. Pertama di sini kita klik di bagian data pulsa dulu. Terus kita pilih di sini tree tadi ya. Nah, itu kita tambahkan Telkomsel dulu misalnya. Misalnya pulsanya Telkomsel 25.000. Harga dasar misalnya 24.000. Kita jual dengan 27.000. Maka profitnya 3.000. Klik tombol add. Data berhasil disimpan, klik OK, maka sudah masuk ke sini. Berarti coding untuk tombol tambah sudah jalan ya. Kalau kita mau mengupdate, tinggal kita klik 2 kali. Misalnya harga dasarnya 3.500. Nah, maka profit 3.500. Klik tombol update, maka dia sudah berubah seperti itu. Oke, tombol delete juga sama, klik 2 kali, klik tombol delete, maka dia akan dihapus jika Anda menekan tombol yes. Oke, itu di bagian percobaan untuk yang data pulsa ya. Nah, berikutnya di sini klik tombol reset, maka dia akan hilang dan ini masih mati. Kita klik di bagian data paket misalnya, ini hidup, kita masukkan paketnya misalnya untuk yang Indosat Urido misalnya. Paketnya misalnya 5 GB. Harga dasar misalnya 25.000. Terus kita jual dengan harga 30.000. Terus kita klik tombol add. Oke, maka sudah masuk di sini ya. Dan kita bisa mencari berdasarkan provider di sini sama dengan yang tadi saya praktekkan ya. Nah, ini sudah bekerja ya untuk yang paket ya. Oke, seperti ini. Nah, ini belum ada. Oke. Jadi untuk form ini sudah bisa digunakan. Nah, berikutnya setelah form ini sudah dimasukkan codingnya, sudah berhasil kita coba dan semuanya aman, kita sekarang masuk ke bagian form transaksi. Nah, ini di bagian form transaksi ini adalah form yang tadi saya pakai atau kita gunakan untuk mencatat data transaksi penjualan baik pulsa maupun paket data. Nah, di sini sama seperti tadi ya, wajib harus diganti nama-nama yang ada di dalam objek form transaksi. Pertama di sini adalah txt nomor, di sini ada cmd delete, di sini ada cmd update, lalu ada lagi cmd reset, terus di dalam frame sini ada txt nomor telepon, ini adalah cmd provider, ini adalah cmd pulsa kuota, yang ini adalah txt harga, ini adalah txt bayar, dan yang ini txt kembalian. Di bagian sini adalah cmd save, terus ini adalah cmd cancel. Lalu di sini ya ada option button lagi, kita kasih nama yang sama dengan tadi yaitu opt pulsa. Terus ini adalah opt paket. Terus yang ini adalah filter provider. Ini adalah pulsa kuota. Terus yang di sini adalah filter bulan, dan ini adalah filter tahun. Di bagian bawah ini namanya adalah tabel data. Terus yang di sini ini ada label ya, kita kasih nama LB pendapatan total, yang ini LB total harga, yang ini adalah LB total jual. Oke, ini adalah nama-nama objek yang ada di dalam user form ini. Dan satu lagi saya lupa, ini tadi untuk yang listbox ini nanti dikasih pengaturan pertama di bagian kolom count itu isi 13, karena kita punya 13 kolom ya, yaitu yang ini tadi, yang transaksi ini 13 kolom jumlahnya. Terus berikutnya di bagian bawah kolom headnya menjadi true, terus kolom width pertama kita kasih 30. Nah, jika sudah, kembali lagi ke folder yang tadi kita download ya. Di sini buka di bagian coding form transaksi,
langsung di copy dari option explicit ya. Dari option explicit copy terus ke bawah sampai dengan habis. Oke, nah klik kanan, copy, lalu dimasukkan ke dalam form transaksi dengan cara klik kanan, pilih view code. Ini kita paste. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah selesai masuk ke sini ya untuk codingnya, kita akan tes dengan cara kita jalankan. Oke. Nah, kita akan coba melakukan transaksi pembelian. Tapi sebelumnya ketika kita menjalankan form ini otomatis penjualan yang terjadi sebelumnya itu langsung terhitung di bagian bawah sini. Jadi total pendapatan 49.000, total harga dasar 162.000, total harga jual 211.000. Nah, di sini untuk transaksinya misalnya kita beli data pulsa, berarti kita checklist atau kita klik di bagian data pulsa, terus masukkan nomor handphone misalnya 0852 321 456. Ini nomornya ngawur ya. 258, nah seperti itu. Terus misalnya beli pulsa Telkomsel, kita klik lagi di sini. Nah, ini sudah ada dua pilihan ya, ada 15.000 dan 25.000. Kita klik 25.000 misalnya, harganya 27.000. Kita bayar atau dibayar dengan uang 30.000, maka kembalian 3.000. Klik tombol save. Oke, maka langsung otomatis profit naik ya menjadi 54.000. Kita klik OK. Nah, maka dia udah kesimpan di dalam tabel sini atau di bagian list box ini. Nah, cuma di sini dia belum belum hilang ya. Kita tambahkan lagi codingnya di sini di bagian tombol save, klik 2 kali. Di paling bawah sini kita ketik ya mi.txt nomor telepon .value sama dengan petik 2 kali. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada transaksi terus kita klik tombol save, maka dia akan bersih juga langsung. Terus kita coba lagi di bagian data paket ya. Nah, ini tadi Telkomsel ya, dia jenisnya pulsa, masuk ke sini sudah. Nah, di sini tabel yang kita pakai untuk menampilkan hasil transaksi itu juga terdiri dari beberapa kolom ya, ada nomor, tanggal. Nah, tanggal ini juga dilengkapi dengan waktu pembelian juga di situ, sama tahun, nomor handphone dan seterusnya gitu. Oke, kita coba di bagian data paket, kita masukkan lagi nomor teleponnya. Misalnya 0852 369 489 321. Nah, ini saya ngawur lagi nomor teleponnya. Providernya sekarang misalnya ya Tri misalnya ya. Terus kita misalnya yang lain Indosat Urido misalnya. Oke, kita pilih yang 5 GB. Harga 30.000 ya. Bayar misalnya 50.000. Maka kembalian 20.000. Klik tombol save. Oke, maka langsung otomatis profit nambah juga. Oke, seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Oke, berarti di sini sudah jalan untuk transaksi baik itu pulsa maupun yang paket data. Nah, di sini apa fungsi cancel ya? Cancel itu kalau misalnya kita nggak jadi transaksi, tinggal klik tombol cancel, dia bersih. Nah, ini belum hilang juga. Berarti kita tambahkan lagi di cancel sini, klik 2 kali. Kita ketik di sini ya, mi.txt nomor telepon .value sama dengan petik 2 kali. Oke, seperti itu. Nah, itu di bagian cancel untuk nomor telepon. Nah, berikutnya di sini untuk tombol update dan delete itu juga sudah saya praktekkan tadi ya, sama dengan yang tadi juga fungsinya untuk mengupdate data yang ada di sini. Misalnya salah di bagian bayar, salah di bagian pemilihan ini ya, nanti bisa di-update gitu maksudnya. Oke, nah berikutnya kita akan coba di bagian sini ya. Klik tombol reset dulu. Terus resetnya ini sheet 5.kriteria, ada yang error ya. Oke, ini kriterianya dia ada di sini. Kita perbaiki dulu. Nah, di sini harusnya ada kriteria. Kita masukkan lagi. Kita cek dulu di formula, name manager. Kita buat lagi yang baru. Kita kasih nama kriteria. Terus yang kita blok adalah yang ini ya. Nah, ini. Klik OK, close. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Kita klik 2 kali. Kita klik tombol reset.
Oke, sudah. Nah, ini. Jadi fungsi tombol reset itu mengembalikan kondisi form seperti semula. Nah, di sini kita coba ya providernya atau tools di atas ini. Jadi ini berfungsi untuk memfilter data penjualan yang sudah terjadi. Misal di sini kita klik di bagian provider, maka muncul providernya ya. Tinggal kita klik di bagian provider yang mengikuti datanya di sini. Contoh saya klik di bagian Telkomsel, maka yang muncul hanya kategori atau hanya punya Telkomsel saja, baik itu pulsa maupun paket data. Misalnya di bagian tree. Nah, ini. Ini tree ya. Kita klik reset dulu. Oke. Kita klik tree lagi, tetap satu ya. Indosat Ooredoo, jadi ada 2, ada pulsa dengan kuota. Telkomsel ada 3 kuota pulsa semua ya. XL kuota ya, seperti itu. Dan kita juga bisa mempersempit lagi untuk filternya, misalnya untuk Telkomsel di bagian kuota. Nah, ini nggak ada ya, karena nggak ada penjualan. Misalnya di bagian tree, di bagian Excel Axiata, berarti di bagian bulan mana udah nggak ada ya. Nah, ini belum aktif ini, ini. Jadi bulan dan tahun belum aktif, nanti kita akan aktifkan. Oke, ini ada pulsa dengan kuota. Nah, nggak ada di bagian pulsa karena memang Excel Axiata tidak menjual di bagian atau tidak ada transaksi untuk bagian kuota gitu. Nah, kita akan aktifkan di bagian bulan dan tahunnya. Oke, bagaimana caranya? Pertama di sini, pada template yang sudah saya kasih, di sini ada tabel yang sudah saya buatkan seperti ini. Ini adalah tabel yang kita buat untuk rekapitulasi, yang nanti hasil rekapitulasinya itu kita masukkan di dalam sini berupa grafik. Nah, di sini kita akan masukkan ya di bagian tahun sama bulan. Pertama untuk bulan dulu, caranya kita blok di bagian bulan sini dari Januari sampai dengan Desember, kita kasih nama di sini bulan. Oke. Yang di sini kita blok lagi, kita kasih nama tahun. Oke, jadi ada bulan, ada tahun. Kita kembali ke coding yang tadi. Klik di bagian bulan sini ya. Terus di bagian propertiesnya cari di bagian bawah ada yang namanya row source. Nah, ini kita ketik bulan. Oke, seperti itu. Di bagian tahun juga sama, cari di bagian properties, bagian row source-nya kita ketik tahun. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita jalankan lagi, maka di sini akan terisi bulan yang tadi kita masukkan. Tahun pun juga sama. Jadi kalau saya pilih di bagian 2022, nah dia kosong karena belum ada transaksinya. Oke, seperti ini. Nah, juga nggak ada ya. Baik, ini transaksi atau tentang di bagian transaksi formnya ya, sudah kita praktekkan. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian sheet-nya ya, karena sudah selesai di sini. Nah, untuk di bagian sheet-nya di sini kita akan mengawalinya dengan mengisi di bagian rekapitulasi sini, karena rekapitulasi ini kita pakai untuk sumber data dashboard di sini gitu. Oke, pertama di sini kita akan mengisi di bagian rekapitulasi penjualan barang, penjualan transaksi, penjualan pulsa dan kuota ya. Maka di sini kita perlukan sumber data dulu. Nah, kita buat sumber datanya di sini. Sumber datanya di sini ada bulan, terus provider dan tahun. Jadi kita akan membuat 3 sumber data. Caranya di sini masuk ke formula, pilih name manager ya. Klik tombol new. Kita ketik di sini tabel. Pertama tabel bulan. Ini kita hapus. Lalu Anda blok 2 baris saja begini. Terus tambahkan 0 ya, 1 2 3 4 5. Artinya nanti sampai dengan sebentar. 1 2 3 4 5 ya. Artinya nanti sampai dengan 700.000 baris data ke bawah yang bisa ditampung. Terus kita klik OK. Tabel yang bulan, sekarang tabel yang tahun. Berarti kita ketik tabel tahun. Di sini masuk ke reverse to-nya, kita hapus. Kita klik atau kita blok 2 baris yang tahunnya. Tambahkan lagi 0, 1 2 3 4 5. Klik OK. Berikutnya kita buat yang provider. Kita ketik tabel provider ya. Terus di sini kita blok yang provider 2 aja gitu.
masukkan lagi angka 0, 5 juga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Klik OK ya. Aduh, haus ini, minum dulu. Nah, kita sudah membuat 3 sumber data ya, ada tabel bulan, tabel provider, dan tabel tahun. Langkah berikutnya di sini kita juga nanti akan menghitung total profit ya. Nah, total profit itu juga harus membuat sumber data tapi khusus untuk yang profit. Nah, oleh karena itu kita langsung buat aja dulu di sini ya. Klik tombol new. Kita ketik di sini tabel profit. Nah, seperti itu. Terus di bagian sini kita blok 2 baris. Nah, ini ya. Berarti kita masukkan lagi, ada nolnya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Klik OK. Ya. Berarti kita punya sudah tabel bulan, tabel profit, tabel provider, tabel tahun. Klik close ya. Terus kita kembali ke sheet menu. Nah, di sini. Nah, di sini kita isi di bagian Telkomsel untuk yang tabel rekapitulasi jumlah transaksi dengan cara kita klik di sini dulu ya. Kita bikin rumus. Kita ketik sama dengan countif pakai S ya, buka kurung. Nah, bagi Anda yang nanti tidak menemukan fungsi countif yang pakai S, kemungkinan Office Anda harus upgrade ke yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada menemukan rumus ini gitu. Nah, di sini berikutnya ya, dia minta kriteria rank 1, berarti kita masukkan yang bulan tadi. Kita ketik tabel yang bulan ya. Nah, ini. Terus kita kasih titik koma atau koma ya, klik bulannya. Nah, ini. Jika tidak bisa mengklik, maka Anda bisa mengetik selnya yaitu Z5. Oke, titik koma lagi. Waktu kita mengetik atau mengklik di bagian sel Z5 ini, kita kunci dengan cara menekan tombol F4 di keyboard Anda. Kuncinya kita ubah menjadi kunci kolom, yaitu tekan lagi dan tekan lagi. Jadi kuncinya ada di paling depan dolarnya. Titik koma lagi, klik yang di bagian sini, Telkomsel ya. Nah, ini kita kunci lagi. Belum diklik ya. Kita masukkan yang kriteria kedua yaitu tabel provider. Nah, ini. Terus kita kasih titik koma lagi, baru klik yang di sini. Terus kita kunci lagi, F4-nya 1, 2. Yang ini kuncinya di tengah itu. Terus titik koma lagi, kita masukkan yang tahun ya, yang ini, tahunnya di sini nanti. Kita ketik tabel tahun. Nah, ini titik koma, Anda klik yang di sini, terus kunci F4 sekali, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Ini masih 0 ya, kita masukkan sini contoh tahunnya misalnya 2021. Oke, kita copy ke bawah. Ya, maka hasil sudah ada isinya 3 ya transaksinya ya. Terus ke samping lagi. Nah, seperti ini. Jadi ada di bulan Oktober doang transaksinya memang. Di bulan ini gitu. 3, 1, 2, 1. Di bawah sini kita buat jumlah juga. Sum. Buka kurung, kita blok. Tutup kurung. Enter, terus kita tarik ke samping. Oke, di sini juga sama dengan sum, buka kurung. Kita blok semua provider. Terus kita copy ke bawah. Oke. Nah, di sini kita buatkan linknya ya. Jadi tinggal kita ketik sama dengan, klik di sini, enter. Oke, nah, apa fungsi dari shapes ini? Nanti ini kita pakai untuk pembuatan grafik di sini ya. Grafik di area sini nanti. Jadi ada 2 yang nanti kita pakai datanya, yaitu di bagian total dan shape, seperti itu. Nah, untuk di bagian tabel rekapitulasi jumlah transaksi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian tabel rekapitulasi profit penjualan. Di sini kita klik ya. Nah, kita klik. Saya hapus dulu di sini. Nah, di sini kita masukkan tahun perumpamaan misalnya 2021. Terus di sini kita buat rumus sama dengan, karena dia total ya, profit, berarti kita ketik sum ifs, buka kurung, kita masukkan pertama Januari nih ya, tabel Januari, tabel bulan maksudnya, titik koma, bukan tabel bulan ya. Di sini mintanya adalah sum rank. Sum rank itu berarti yang mau kita hitung itu profit, berarti kita ketik tabel profit. Oke.
titik koma, dia minta kriteria ring 1, berarti kita masukkan tabel bulan. Oke, titik koma lagi, baru kita blok atau kita klik yang sel bulan Januari ini. Sama kayak tadi kita kunci ya, 1, 2, 3, kuncinya kunci kolom. Bagi Anda yang nggak punya PC atau menggunakan laptop, biasanya F4 itu nggak bisa jika nggak pakai kombinasi. Jadi gunakan kombinasi misalnya Fn atau kontrol ya, jadi Fn F4 gitu misalnya. Titik koma lagi, masukkan tabel provider, titik koma, kita klik yang di sini ya, tekan F4, 1, 2, terus titik koma lagi, kita masukkan yang tabel tahun. Oke, titik koma, baru kita klik yang di sini, tekan F4 sekali. Oke, tutup kurung, enter. Nah, maka di sini dia masih 0 ya transaksinya. Kita tarik ke bawah. Oke, udah ada di sini bulan Oktober. Tarik samping lagi. Ya, seperti itu hasilnya ya. Nah, ini. Di sini kita jumlahkan lagi pakai sum lagi sama ya. Blok, tutup kurung, enter. Kita copy ke samping juga. Ini juga sama dengan sum buka kurung. Ini di blok, tarik, enter. Tarik ke bawah. Oke, jadi total profitnya ada 59.000 ya. Nah, ini untuk tahun 2021 doang itu maksudnya. Terus di sini ada lagi ya, total harga dasar. Nah, di sini karena total harga dasar dia nggak bergantung di bagian tahunnya. Kita langsung buat rumus sama dengan sum buka kurung. Nah, di sini kita belum buat sumber datanya ya. Kita buat dulu di sini transaksi. Formula, name manager lagi, new, kita ketik tabel harga dasar, terus kita blok 2 baris di sini ya, tambahkan lagi itu 2, 3, 4, 5, enter, new lagi, tabel harga jual, hapus yang ini di blok 2 baris saja, terus kasih 0, tuh 2, 3, 4, 5, enter. Close, kembali ke sini, kita sekarang buat rumusnya, ketik sama dengan, terus ketik sum buka kurung tabel harga dasar, tutup kurung, enter, maka sekian totalnya. Terus untuk yang harga jual berarti sum juga, kita ketik tabel harga jual, tutup kurung, enter, total profit sama dengan sum buka kurung tabel profit, tutup kurung, enter, maka 59.000 ya hasilnya gitu maksudnya. Total profit ini bukan total profit itu bukan ini maksudnya ya. Oke, total profit itu adalah pengurangan dari harga jual dikurang harga dasar ya, maksudnya ya seperti itu. Nah, ini biar ada tandanya kita kasih garis deh. Kita kasih border gitu maksudnya. Oke, sudah. Nah, jika sudah masuk di data sini, maka kita bisa untuk membuat grafik di sini. Nah, pertama kita akan buatkan grafik di sini ya. Nah, sebelumnya kita akan isi dulu di sini dengan cara kita klik. Terus shape-nya ini kita kasih sama dengan di sini. Terus Anda klik di sini. Nah, totalnya ini. Atau ini boleh ya. Ini juga boleh, nggak apa-apa. Kita tekan enter. Maka di sini langsung muncul otomatis angka 7 ya. Terus kita bisa ngasih warna biar jelas. Warna putih tebal. Nah, seperti itu. Terus kita buatkan grafik untuk yang di sini ya, total dari penjualan per bulan sini. Caranya kita blok 2 ini ya. Kita blok dulu yang Januari sampai dengan Desember, terus tekan kontrol, blok yang total sama shapes-nya begini. Oke, pilih insert, terus klik ini ya. Kita pilih yang di bagian combo ya, di bagian combo sini. Yang series pertama ini kita
kan dia terisi oleh kolom ya, berarti yang ini series pertama kita ganti jadi line, terus yang line kita ganti series kedua jadi area. Nah ini, maka seperti ini hasilnya. Klik OK. Nah seperti itu. Nah kalau sudah, kita atur dulu grafiknya dengan cara kita klik kanan, pilih select data. Oke, kita akan analisa dulu di sini. Pertama di bagian seri 1, diklik, pilih edit, klik di bagian sini. Nah, dia terblok di bagian value ya atau total, maka di sini seriesnya kita kasih nama value atau total gitu maksudnya ya. Total gitu aja deh biar nggak bingung. Terus klik OK. Terus di sini edit juga ya. Nah, ini yang ini berarti kita kasih nama shapes. Klik OK. Ya, klik OK lagi. Nah, sudah. Terus kita panjangin dikit ya biar ini nggak terpotong nama bulannya. Tarik ke sini ya. Ini kita hapus. Diatur saja di sini untuk ukuran grafiknya. Ini juga kita hapus. Oke, terus di sini kita atur, klik kanan, pilih format axis. Nah, di sini di bagian udah ya. Ya udah jadi 1, 2, 3 gitu maksudnya. Nah, di sini tinggal kita atur nanti warnanya ya. Kita klik di sini ya. Nanti aja deh ini. Kita masukkan dulu grafik yang lain. Tapi kita kasih jenis huruf dulu. Di sini ada Roboto. Terus kita buat dia no fill dan no outline. Nah, seperti ini. Oke, nah berikutnya grafik yang di sini ada total terjual berdasarkan provider. Berarti yang diambil adalah ini nih. Telkomsel 3 sampai dengan Smartfren. Blok di atas ini judulnya, terus tekan Ctrl, blok lagi di sini. Oke. Insert, terus pilih grafiknya yang ini. Nah, kayak gitu. Tarik ya ke sini. Masukkan di sini gitu. Oke, ini dihapus. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini juga sama, kita kasih formatnya, shape fill-nya dia no fill, terus shape outline-nya dia no outline gitu. Oke. Nah, bagi Anda yang pengen ganti warna ya, nanti gampang aja nanti warnanya. Karena warnanya kan nggak sama dengan yang tadi saya tunjukkan di awal ya, di video di file aslinya gitu. Di file aslinya itu warnanya saya custom gitu, biar bagus warnanya. Tapi ini juga sudah lumayan bagus ini sih ya. Ini udah lumayan bagus gitu. Nah, berikutnya di sini kita kasih nilainya ya, diklik tombol plusnya, pilih data label, checklist ya. Nah, di sini tinggal kita kasih warna data labelnya, ditebalin gitu. Kita format dulu hurufnya yaitu Roboto 10 ya. Ini juga sama. Kita pertebal. Terus kita tarik keluar ya. Nah, seperti ini. Biar jelas gitu, karena kalau nimpa grafiknya nggak jelas. Oke, sudah. Lanjut di sini, ya ini adalah total profit tahun terpilih. Jadi di sini shapes-nya berfungsi menampilkan hasil total profitnya ya, yaitu yang di sini. Nah ini. Jadi kita klik di sini, ketik sama dengan, terus kita klik di sel sini ya. Oke, terus kita tekan enter. Maka hasil seperti ini. Formatnya kita buat ya, jadi seperti ini. Warnanya putih fontnya, terus shape fill-nya kita buang jadi no fill. Warnanya klik dulu ya. Warna fontnya jadi warna hijau aja ini. Nah ini kita gedein seperti itu. Terus ini total profit berarti yang di bawah sini. Nah ini kita ketik juga di sini sama dengan.
Lalu klik yang di sini, enter. Terus di sini kita buat shape fill-nya warnanya text fill-nya warnanya ini ya. Warnanya putih. Terus yang di sini kita kasih ya no fill. Terus hurufnya kita pertebal. Ukurannya 20. Nah, seperti ini. Jadi sama ya, karena memang sekali lagi ini datanya masih setahun ini gitu. Jadi belum ada tahun-tahun yang lain. Untuk ini total transaksi harga besar, harga dasar ya. Klik sini, kasih formula lagi. Sama dengan kita klik yang di sini. Harga dasar. Enter. Ini juga sama. Sini sama dengan, berarti yang harga jual, klik di sini. Enter. Terus kita format atau kita kasih format ya. Klik home, format painter, klik di sini. Home lagi, format painter, klik objeknya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini sebenarnya fitur ini bisa kita tambahin ya, tergantung dari Anda kebutuhannya apa. Cuma di sini untuk yang saya buat fiturnya cukup seperti ini aja dulu ya. Cuma nanti bisa ditambah-tambahkan sendiri nanti. Terakhir di sini ada grafik jumlah penjualan berdasarkan provider ya. Berarti di sini kita buat ini semua. Jadi kalau ini kan totalnya berapa ya? Totalnya sekian. Tapi ya nggak tahu ini. Per bulannya kan nggak tahu ini ya maksudnya. Nah, ini kita buat grafik untuk keseluruhannya seperti ini. Nah, kita blok seperti ini. Terus kita masuk ke insert. Pilih grafik yang ini aja ya. Nah, ini. Terus kita tarik ya. Geser ke sini. Kita masukkan di sini. Oke, hapus. Ini kita atur format axis. Nah, ini kita jadikan satu aja ya. Enter. Nah, jadi seperti itu. Karena dia terjual satuan gitu maksudnya. Terus kita atur juga hurufnya. Home di sini kita ganti jadi Roboto Condense ya. Terus ukurannya oke, udah kita pertebal. Dan di sini kita atur format gambarnya dia no fill sama no outline. Nah, seperti ini. Nah, ini berfungsinya untuk melihat ya perkembangan dari penjualan pulsa atau kuota sesuai bulan dan sesuai providernya. Jadi yang di sini sudah bulan sudah jelas ya, Oktober. Oktober ini yang terjual masih untuk Telkomsel, Tri, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata, tapi yang smartphone-nya belum ada penjualan. Nah, kita akan coba nih ya, kita coba menjalankan transaksinya. Oke, apakah di sini berubah gitu ya? Nah, misalnya di ini kita jual ada data pulsa. Sebentar, ada nggak sih yang belum ada smartphone-nya ya? Kita tambahkan dulu smartphone-nya. Kita masukkan misalnya pulsa, pilih smartphone. Terus di sini pulsa kuotanya misalnya 15.000. Ini yang pulsa ya. Harga misalnya harga dasar 14.000. Harga jual misalnya 16.500, maka profit 2.500. Klik add. Oke, udah masuk ya. Nih. Nah, sekarang transaksinya kita masukkan. Pulsa ya, tadi nomor handphonenya, smartphone saya nggak tahu smartphone nomornya berapa, saya ngawur aja. Oke, provider smartphone 15.000 di sini, harga 16.500, bayarnya 20.000 misalnya, kembalian 3.500, klik tombol save. Oke, data simpan sudah berhasil ya, klik OK. Nah, kita cek di sini, tutup. Oke, smartphone sudah masuk ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini smartphone sudah masuk. Nah, ini kita geser sedikit ke sini ya, biar ke tengah. Oke, nah seperti itu. Jadi totalnya sekarang ada 8 transaksi yang sudah di-input.
dengan total profit adalah 61.500. Itu di tahun 2021. Nah, sekarang gimana cara mengendalikan tahunnya ya? Nah, di sini kita tambahkan combo box, taruh sini. Klik developer, insert, pilih combo box ini ya. Terus lukiskan dengan sempurna di sini. Nah, seperti itu. Terus kita klik kanan, pilih format control, di bagian input ring diklik, ada blok di bagian data tahun yang tadi sudah saya buatkan, yaitu yang ini. Blok. Terus ini selling taruh di sini. Klik ini ya. Nah, seperti itu. Klik OK, maka di sini langsung otomatis ketika saya pilih 2021 muncul angka 1. Nah, itulah angka inilah yang akan kita pakai untuk membuatkan atau menghubungkan antara combo box dengan tahun di sini. Caranya gimana? Anda klik di sini, ketik sama dengan, ketik rumus indeks, buka kurung, lalu Anda blok di sini ya, tahunnya sini. Terus dikunci pakai tombol F4 tadi sekali aja, atau nggak usah kan sudah kita kasih nama ini ya. Terus titik koma, klik yang di sini. Nah, ini dikunci F4 sekali, tutup kurung, enter, maka sudah terhubung. Kalau kita ganti di sini, maka dia berubah dan ini dia 0 sudah gitu. Kita kembalikan lagi, masuk sudah seperti itu. Ini juga sama, tinggal ketik sama dengan, terus klik di sini, tutup F4 ya, enter. Nah, seperti itu. Ini hapus saja. Oke, nah ini adalah contoh untuk yang bagian sheet menu ya, tapi ini belum aktif. Nah, sekarang kita aktifkan nih tombol di sini gitu. Nah, di sini tinggal Anda masuk ke developer lagi, pilih Visual Basic lagi, terus di sini buka menunya ya. Nah, di bagian menu sini Anda buka coding yang tadi, coding modul sini. Ini copy ini. Nah, ini copy, terus taruh sini langsung, paste. Oke. Tinggal kita hubungkan dengan cara Anda klik kanan, pilih assign makro, terus di sini diklik, ini kan form pulsa ya, berarti kita klik yang di sini, buka form pulsa, klik OK, terus ini klik kanan, pilih assign makro, buka transaksi OK, klik kanan, assign makro, simpan data OK, klik kanan, assign makro, keluar oke. Nah, jadi kalau kita klik di sini udah muncul nih. Nah, itu sudah terhubung ya. Nah, seperti ini teman-teman, simpan dan keluar. Oke, nah ini adalah aplikasi pencatatan penjualan pulsa pakai data sederhana menggunakan Microsoft Excel Visual Basic yang saya buat sesuai dengan yang saya tahu ya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sekali lagi bagi yang sudah like, komen, dan subscribe dan share video ini ya. Nah, berikutnya di sini bagi Anda yang ingin mengganti warna-warna dari yang sudah kita buat ya. Oh ya, ini juga bisa kita masukkan angkanya ya, biar tahu gitu ya. Nah, caranya tinggal Anda klik di sini ya, pilih data label. Nah, ini. Sebentar, ada yang bukan itu harusnya ya. Nah, ini kita klik kanan dulu. Di sini, nah ini pilih yang series total. Nah, itu. Baru di sini diklik, pilih yang data label. Nah, dia udah masuk ya. Data labelnya kita taruh di above. Nah, kayak gini. Jadi yang kita masukin atau yang kita kasih data labelnya hanya di bagian series totalnya aja gitu. Kita atur nih. Jadi tebal ya, terus dikasih ukuran 10. Oke, seperti itu. Nah, untuk warna ini bisa Anda ganti dengan cara klik kanan ya, diklik dulu ya, masuk ke sini gitu, pilih yang gradient, gradient ini ya. Nah, itu ini sudah tadi bekasnya saya tadi ya. Ini warnanya kita ganti, warnanya hijau. Nah, seperti ini warnanya putih. Nah, gini. Kita transparansikan. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya ada penjualan ya, misal nih di bulan September, Agustus, Juli, ini kan saya ganti misalnya di transaksi sini. Saya ganti misalnya di sini ada bulan misalnya ya, ini Juli. Terus ini ada Agustus. Lalu ada lagi Agustus. Di sini ada lagi Agustus. Nah, gitu.
otomatis di sini akan berubah juga. Nah, dia kayak gini ya hasilnya. Nah, di bagian September mungkin di sini Agustus saya ganti jadi September. Nah, ini umpamanya ya. Oke, maka seperti ini pergerakan dari grafiknya gitu ya. Ini kayaknya kurang deh ya. Kurang turun ini. Terlalu kosong bagian bawah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus ini bisa kita ganti juga warnanya ya. Tinggal klik kanan, pilih format atau series. Ini ya. Nah, ini di bagian line itu kita ganti misalnya warnanya yang lebih tua sedikit ya, kayak gini. Nah, ini lebih lebih kelihatan gitu. Oke, seperti ini. Kalau untuk ketebalan ya tinggal ditipisin aja di sini ya. Nah, ini perkecil. Nah, kayak gitu. Terus bisa juga Anda akan tambahkan marker ya. Ini tambahkan marker dengan cara di sini marker option built-in, pilih yang bulat ya. Nah, ini bulat. Terus fill-nya pilih yang no fill atau pilih yang solid. Kasih warna misalnya putih ya, warnanya putih. Terus bordernya warnanya hijau. Nah, ini warnanya. Terus untuk ini ukurannya kita naikkan. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Bordernya solid, warnanya seperti ini. Nah, ini. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Kalau misalnya mau dikasih marker ya. Oke, teman-teman ya, demikian untuk tutorial dari aplikasi pencatatan data pulsa dan paket data. Semoga bermanfaat. Dan ini kenapa kok belum berganti ya? Ini kita ubah dulu, kok lupa lagi sih. Biasa udah tua nih kayaknya ini. Ini kita kasih 1 ya. Enter. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Nah, untuk mengamankan data ini supaya nanti nggak tergeser-geser kayak gini gitu kan ya. Kita bisa kunci dengan cara di sini. Sebelum kita kunci, maka sel di sini harus Anda atur dulu ya. Yang tadi sebagai linknya, klik kanan, pilih format cell. Terus di bagian protection ini dibuang semua checklistnya. Kalau sudah masuk ke bagian tab review, pilih protect ya. Terus di paling bawah di sini pastikan ini nggak terchecklist, buang checklistnya semua. Terus klik OK. Jadi ini kita mengunci tanpa password. Jadi dia aman, tapi nggak dikunci pakai password gitu. Nah, kita masih tetap bisa memilih. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman ya, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.